Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang keren. Oke, Polo, kembali lagi di segmen Dinding Dong. Dan di video kali ini, aku mau menceritakan sebuah cerita seorang karyawan yang lagi closing sebuah cafe. Mungkin buat Polo yang terjadi shift malam, dengarkan baik-baik. Langsung kita mulai. Cerita ini terjadi di salah satu kota yang ada di Indonesia dan beneran pernah terjadi sama salah satu temennya timku. Tokoh di video kali ini bernama Panji dan kejadiannya ini sebenarnya terjadi di tahun 2019. Tapi katanya hingga saat ini Panji ini masih mengalami traumanya. Waktu itu Panji yang merupakan mahasiswa semester akhir yang lagi skripsian itu nyambi kerja part-time sebagai barista di coffee shop kecil milik kakak kelasnya ataupun seniornya gitu. Nah, karena coffee shopnya ini kecil, karyawannya pun tentunya ya sangat sedikit. Dan malam itu Panji masuk di shift sore sampai tutup jam 1 pagi. Nah, yang harusnya Panji closing berdua jadi harus closing sendirian karena teman satu shiftnya itu sakit hari itu. Dan pada pukul 12.30 akhirnya Panji mulai melakukan persiapan untuk tutup toko. Dan biasanya Panji itu katanya suka ngunci pintunya dulu karena siapa tahu nanti ada orang yang masuk atau gimana. Jadi untuk jaga-jaga Panji lebih memilih untuk mengunci pintunya terlebih dahulu sebelum melakukan bersih-bersih. Dan seperti yang bisa kita bayangkan, Panji pun mulai bersih-bersih. Lampu area customer juga udah dimatikan sebagian sehingga cahayanya itu cuma sisa cahaya remang-remang di area bar. Panji pun mulai membersihkan satu demi satu. Area bar juga dibersihkan, mesin kopi juga dibersihkan, semua gelas dan juga piring juga dibersihkan, nyapu, ngepel, dan step terakhir adalah menaikkan semua kursi ke atas meja. Dan di cafe itu katanya kebetulan cuma ada 12 meja dan 24 kursi. Panji mulai naikin meja kursi dari meja 1, meja 2, dan sesuai urutan. Dan pas Panji nyampe ke meja nomor 5, tiba-tiba Panji mendengarkan bel pintu yang berbunyi. Biasanya kalau bel itu bunyi, itu menandakan kalau ada customer yang masuk. Tapi seperti yang udah aku sampaikan tadi, Panji kan selalu mengunci pintu depan terlebih dahulu. Jadi bisa dibilang, loh kok bisa ada suara kayak gini padahal pintunya udah tak tutup ataupun udah tak kunci. Dan sampai saat itu pun Panji itu katanya masih belum mikir yang aneh-aneh. Sehingga Panji mikirnya namanya mesin, namanya device, kadang juga bisa error gitu. Nah, sehingga dia pun kembali menaikkan kursi-kursi ke meja biar bisa pulang secepat mungkin. Jam 12.30. Capek ya toh. Dan waktu Panji nyampe di meja nomor 11, Panji itu katanya mulai merasakan ada yang aneh. Apa yang aneh? Nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi ada perasaan yang nggak nyaman. Akhirnya Panji pun memutuskan untuk ngitung lagi. Meja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini meja 11. Duh, saya tahu. Kok meja 12? Kursinya juga udah terbalik. Dihitung lagi, bener ternyata meja nomor 12 itu kursinya juga udah naik. Polo-polo paham maksudku ya, atau biasanya meja terus kursinya kita taruh ke atas biar lebih rapi. Tiba-tiba meja nomor 12 kursinya juga udah naik ke atas dalam kondisi terbalik. Dan ngeliat itu, Panji terdiam dan mikir, saya salah. Tadi kan aku naikin kursi ke meja dari meja nomor 1 sampai 11. Kok tiba-tiba 12 juga udah naik yo. Dan sampai di sini pun, meskipun Panji ngerasa ada yang aneh, Panji berusaha positive thinking. Oke, mungkin aku tadi lupa, kecapean atau gimana, mungkin akunya yang gak sadar. Tetap mikir positif. Nah, karena posisi kursi di meja nomor 12 itu udah naik ke atas, Panji pun segera ngambil tasnya dan melakukan final check sebelum mematikan lampunya secara total. Nah, jadi sebelum matiin lampu, lagi-lagi Panji ngitung meja nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan pas di hitungan ke-12, Panji ini baru nyadar kalau kursi di meja itu emang udah naik, tapi posisi kursinya itu lebih tinggi dibandingkan kursi yang ada di meja lain. Nah, ngelihat itu, Panji mulai agak deg-degan dan nyadar kalau ada yang gak benar. Sehingga Panji memutuskan untuk ngelihat meja itu lebih baik-baik lagi dan baru nyadar kalau kursi itu
nggak diletakkan di atas meja, melainkan lagi dipegang dalam posisi terbalik oleh seseorang yang berdiri di belakang meja itu. Jadi ada siluet laki-laki yang berdiri di belakang meja nomor 12, ngangkat kursi itu dengan posisi terbalik, menirukan posisi kursi lain yang udah dinaikkan. Dan ngeliat itu, Panji masih mikir, ini orang atau hantu. Dan untuk memastikan lebih lagi, karena Panji tetap berusaha positive thinking, Panji nyoba jatuhin kunci motornya. Dan setelah jatuh, tentunya Panji ngambil kunci, atau waktu dia ngambil kuncinya, dia lihat ternyata di daerah meja nomor 12 itu tidak terlihat siluet laki-laki ataupun kaki seseorang. Alias atasnya kayak ada sesuatu, tapi di bawah itu nggak ada apa-apa. Melihat itu, Panji yang awalnya berusaha positive thinking pun akhirnya udah nggak bisa ngomong apa-apa. Tanpa teriak, tanpa ngomong apapun, Panji langsung keluar, lari dari tempat itu, kunci pintu kafe, dan keesokan harinya Panji itu katanya langsung mulai demam dan langsung memutuskan untuk resign dari kafe itu. Oke, ceritanya sampai di sini. Dulu aku juga pernah kerja part time di restoran ya, atau jadi aku juga pernah melakukan closing. Tapi setelah dengar cerita ini, kayaknya buat polo-polo yang kerja di kafe, di restoran, ataupun di sekolah yang harus naikin kursi ke atas meja, bakal lebih berhati-hati lagi kayaknya. Oke polo-polo, video kali ini sampai di sini. Dan kalau polo-polo suka, bilang apa? Rinding dong. Oke polo-polo, makasih sudah nonton video kali ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.